Assalamualaikum travelers. Alhamdulillah kita berada di kota Madinah Al-Munawwarah, kota yang penuh cahaya, ketenangan dan sejarah perjuangan Rasulullah. Di video kali ini, aku akan ajakin kalian menapaki jejak sejarah Islam dengan berziarah ke Masjid Quba, masjid pertama yang dibangun atas dasar takwa, dan juga akan berkunjung ke kebun kurma Abu Faisal, menikmati berbelanja kurma khas Madinah yang terkenal kelezatannya. Dan tentu saja, perjalanan ini akan ditutup dengan ziarah ke Gunung Uhud, saksi bisu perjuangan dan pengorbanan para sahabat Rasulullah. Semoga perjalanan ini menjadi pengingat, penambah rasa syukur, dan penguat iman kita semua. Mari kita mulai perjalanan ziarah di Madinah Al-Munawwarah. Assalamualaikum semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Sekarang aku lagi ada di kota Madinah. Dan di video kali ini aku mau ajakin kalian buat jalan-jalan di seputaran kota Madinah. Kita akan ke Jabal Uhud, kita akan ke Masjid Quba dan kebun kurma. Ini adalah destinasi-destinasi yang biasanya dilakukan oleh jamaah umroh. Dan hari ini kita akan ke sana. Jadi tetap ikutin aku, ngelihat kota Madinah yang sudah sangat jauh berbeda karena Vision 2030 dari pemerintah Saudi Arabia. Dan sekarang aku lagi ada di pelataran Masjid Nabawi. Lagi di pelataran Masjid Nabawi dan Masya Allah indah banget. Jadi banyak banget spot-spot Masjid Nabawi. Kalau dulu cuman ada Tugu Jam yang ada di Masjid Nabawi. Tapi karena Vision 2030 pemerintah Saudi Arabia, banyak banget di sini membangun tempat yang cakep dan cantik. Assalamualaikum, kita udah ada di kita ada di Masjid Quba. Ini adalah masjid pertama yang didirikan oleh Rasulullah yang ada di kota Madinah. Dan kita akan ke sini untuk sholat duha. Dan Rasulullah pernah bersabda, jika seorang melakukan bersuci dari tempatnya, kemudian berjalan ke Masjid Quba, lalu melakukan sholat sunnah 2 rakaat, itu pahalanya sama seperti pahala umroh secara penuh. Dan aku akan nunjukin, ini dia Masjid Quba yang ada di kota Madinah. Ini adalah Masjid Quba, masjid yang pertama kali Rasulullah bangun saat berada di kota Madinah. Jadi saat Rasulullah berhijrah dari kota Mekah ke Madinah, dan sebelum masuk kota Madinah, Rasulullah sampai di daerah yang namanya Quba, dan kemudian Rasulullah membangun masjid di sini. Dan selanjutnya peletakan batu pertama dan ini dilanjutkan oleh Abu Bakar, Umar, dan zaman Utsman bin Affan.
Jadi kalau kalian lagi di kota Madinah, cobalah untuk berkali-kali ke Masjid Kuba karena pahala untuk sholat di Masjid Kuba itu sangat besar. Dan yang paling penting bersuci sebelum kalian ke Masjid Kuba. Jadi bersuci dulu dari tempat hotel, kemudian berjalan kaki ke sini atau naik kendaraan, baru melakukan sholat minimal 2 rakaat di Masjid Kuba, insya Allah sesuai dengan hadis Rasulullah. Siapa yang suci dari tempat asal dan kemudian berjalan atau berkendara ke Masjid Kuba dan melakukan sholat 2 rakaat, itu pahalanya sama seperti orang yang sedang melakukan umroh secara benar dan secara benar ya, secara benar. Jadi masya Allah sekali, ibadah di Masjid Kuba pahalanya sama seperti kita melakukan ibadah umroh secara utuh. Kita berada di Masjid Kuba dan ini adalah masjid pertama kali Rasulullah mendirikan masjid di kota Madinah. Oh, sudah ada sini. Jadi Masjid Kuba ini didirikan oleh Rasulullah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-14 kenabian Rasulullah, dan tanah dari Masjid Kuba ini diwakafkan oleh dari keluarga Kalsum, Masya Allah. Dan ini adalah masjid pertama yang didirikan Rasulullah di kota Madinah. Bahkan ini adalah masjid pertama yang dari Rasulullah di seluruh dunia. Setelah dari Masjid Kuba, selanjutnya aku akan ajakin kalian ke perkebunan kurma. Ini adalah salah satu tempat atau objek wisata yang kalian kunjungi saat kalian berada di kota Madinah. Kita lihat di sana. Selanjutnya kita akan melanjutkan perjalanan kita ke kebun kurma. Ini kita lagi. Sekarang kita lagi ada di kebun kurma Abu Faisal. Ini adalah kebun kurma sekaligus pusat oleh-oleh yang ada di Madinah. Jadi pada jamaah umroh dan yang berwisata di Madinah biasanya mereka membeli oleh-oleh selain di daerah dekat Masjid Nabawi, mereka juga belanja di daerah kebun kurma. Harganya lumayan miring dan di sini sistemnya tidak bisa ditawar. Cuman harganya akan memberikan diskon kalau membeli lebih dari 1 kilo. Silakan masuk dulu, silakan, ayo.
silakan, ayo. Ayo silakan, lagi promo, silakan. Silakan. Ayo buat sama menyewa, silakan. Ramai sangatnya di sini ya. Mas coklat. Haji, betul haji. Yalla haji. Kali coklat 1 kilo 35 real. Atmosfer pasti syakir. Ini jus 5 ini guys. Silah. Berapa? Boleh halal, kecil besar. Sedap. Dari kebun kurma Abu Faisal, kita akan lanjut perjalanan untuk ke Jabal Uhud. Ya, dan di sini termasuk harganya murah. Dari tempat lainnya. Kita akan lanjut perjalanan ke Jabal Uhud. Bismillah. Kebun kurma Abu Faisal. Di belakang sana adalah perwarisan bukitan Gunung Uhud yang panjangnya 7 km dan lebarnya 3 km. Assalamualaikum. Kita udah sampai di Jabal Uhud dan ini adalah salah satu gunung yang ada di Madinah, di mana Rasulullah bersabda bahwa Uhud mencintai kita dan kita mencintai Uhud. Tapi juga ada hadis, tapi ini hadis yang lemah, bahwa Jabal Uhud ini adalah gunung yang salah satu gunung yang ada berada di surga. Tapi itu adalah hadisnya lemah. Jabal Uhud ini memiliki panjang sekitar 7 km dan lebarnya 3 km. Dan ini adalah gunung yang dibilang mulia karena Rasulullah mencintai gunung ini. Masya Allah. Jadi di Jabal Uhud ini ada makam-makam para syuhada. Dan di depan aku ini adalah makam para syuhada. Insya Allah, semoga kita juga bisa jadi salah satu orang yang syahid. Ini adalah makam para syuhada yang gugur dalam perang Uhud.
Jadi di Gunung Uhud ini Rasulullah pernah naik ke puncak Gunung Uhud. Lalu Gunung Uhud itu bergetar dan Rasulullah mengatakan kakinya ke Gunung Uhud. Dan Masya Allah Gunung Uhud langsung berhenti dan Rasulullah berkata, Uhud mencintai kita dan kita mencintai Uhud. Masya Allah. Semoga kita juga dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah. Masya Allah. Ini para semada, makam para semada yang ada di sini. Banyak kisah dan cerita di Gunung Uhud, perang Badar, perang Uhud, dan Masya Allah dan semuanya. Dan jadi sekian dulu video kita hari ini. Aku udah ngajakin kalian buat ke Masjid Kuba, kemudian ya kita udah juga ke rumah Abu Faisal, dan terakhir kita udah ziarah ke Gunung Uhud dan kita lihat pemakaman para syuhada yang ada di Gunung Uhud. Masya Allah, semoga kita bisa juga suatu saat mati syahid dan kita juga mati dalam keadaan husnul khotimah dan mendapatkan surga dan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan see you.